Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah sampai ke pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Baiklah, kita langsung saja ya. Apa itu gambar cerita? Ada yang tahu? Coba kalian amati keempat gambar berikut. Di sana ada 4 gambar. Masing-masing gambar kita beri nomor ya. Ini gambar 1, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Setelah diamati, keempat gambar di samping saling berhubungan dari gambar ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa gambar yang saling berhubungan dan membentuk sebuah cerita itu yang disebut dengan gambar cerita. Kalau dibalik pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang saling berhubungan dan membentuk sebuah cerita. Contoh gambar bercerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi teks atau isi bacaan. Ada 2 macam gambar ilustrasi. Ada gambar foto, ada gambar tangan. Gambar foto adalah gambar yang diambil menggunakan kamera. Lihat contohnya. Ada gambar kelinci di bawah ini. Kelinci tersebut diambil menggunakan kamera, maka gambar tersebut disebut dengan gambar foto. Selanjutnya yang kedua adalah gambar tangan. Gambar tangan adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan tangan langsung. Kalian bisa lihat perbedaannya antara gambar foto dan gambar tangan. Gambar tersebut sama-sama kelinci, hanya saja gambar yang pertama menggunakan kamera dan gambar yang kedua digambar menggunakan tangan. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah media gambar ilustrasi. Media gambar ilustrasi terbagi menjadi 2, yaitu media alas gambar dan media pewarna. Media alas gambar terdiri dari kanvas, kain, kertas, komputer, sedangkan kalau media pewarna adalah pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Media alas gambar itu adalah kanvas, kain, kertas, dan bisa juga komputer. Sedangkan media pewarna itu adalah pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Bisa dipahami ya nak? Oke, yuk kita buat cerita dari gambar ilustrasi berikut. Ini dari gambar yang tadi ya. Di sini ada gambar seorang bapak dan seorang anak yang sedang di kandang kelinci. Kita buat kalimatnya ya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Nah, dari gambar 1 ini kita sudah bisa membuat 3 kalimat. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah, pada gambar yang kedua itu tampaknya Pak Rudi sedang memberi makan kelincinya bersama Edo. Jadi kita membuat kalimatnya begini. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Pada gambar yang kedua ini kita sudah membuat 4 kalimat. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kalian perhatikan ya. Dari awal kalimat Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci titik. Nah, itu sudah 1 kalimat. Mereka memberikan wortel. Itu sudah kalimat kedua. Kelinci sangat suka makan wortel. Kalimat ketiga. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Nah, itu kalimat yang keempat. Jadi cara menghitungnya dari awal kalimat sampai ke titik. Kita lanjut ke gambar yang ketiga ya. Dari gambar yang ketiga ini kita membuat kalimatnya adalah Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, dari gambar yang ketiga ini kita sudah membuat 2 kalimat. Kita lanjut ke gambar yang keempat. Dari gambar yang keempat kita membuat kalimat semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci.
melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, dari gambar yang keempat ini kita sudah membuat 3 kalimat ya. Bisa dihitung dari awal kalimat sampai dengan titik. Nah, kalimat-kalimat dari gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu kalau kita gabungkan maka akan membentuk paragraf seperti berikut. Perhatikan, kalimat dari gambar yang pertama itu Miss Eva kasih garis hijau ya, menandakan itu adalah kalimat dari gambar yang pertama. Lalu kalimat dari gambar yang kedua itu Miss Eva kasih garis berwarna merah. Dan gambar yang ketiga itu diberi garis warna biru. Dan kalimat dari gambar yang keempat garis yang berwarna kuning. Jadi kalimat-kalimat dari keempat gambar ini bisa menjadi sebuah cerita kalau kita gabungkan menjadi sebuah paragraf. Selanjutnya langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah menentukan tema yang akan digambar sesuai dengan teks. Yang kedua, membuat sketsa gambar dengan pensil. Lalu yang ketiga, mewarnai gambar agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya, coba perhatikan organ gerak hewan berikut. Hewan apa itu? Sudah pada tahu ya, itu adalah kelinci. Coba kita lihat organ gerak dari kelinci. Di gambar tersebut terlihat organ geraknya yaitu tulang dan otot ya. Masih ingat kan kalau tulang itu adalah organ gerak pasif, sedangkan kalau otot adalah organ gerak aktif. Jadi kelinci baru bisa bergerak kalau otot dan tulang saling bekerja sama. Apa alat gerak dari kelinci? Sudah pada tahu ya, alat gerak dari kelinci adalah kaki. Fungsi kaki kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat atau melompat ya, menggunakan kaki. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. 5C, tetap semangat. Bye-bye.